Halo semuanya, salam untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, uh, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Fitra Balisan Jaya, bisa dipanggil Ilham. NIM 180030253. Oke, di sini saya akan mempresentasikan web dinamis sederhana yang telah saya buat menggunakan database. Oke, jadi di sini web yang saya buat ini memiliki fitur tambah untuk menambahkan data, edit untuk mengedit data, dan hapus untuk menghapus data yang tidak diinginkan. Jadi di sini database-nya saya buat menggunakan PHP admin karena lebih mudah dan lebih gampang untuk dimengerti. Oke, misalnya kita mencoba fitur edit. Kita edit ini nomor 1, Adi Sakti, alamat dan Tabanan, departemennya produksi. Sini kita edit. Jadi misalnya nih dia pindah tempat ke Denpasar. Lalu pindah departemen ke departemen marketing. Nah, jadi data dari sini berhasil diupdate dan database-nya juga otomatis akan terupdate. Jadi sini alamatnya terganti menjadi departemen. Oke, selanjutnya di data departemen. Jadi data departemen ini sama seperti yang data pegawai tadi, memiliki fitur tambah, edit, dan hapus. Jadi di sini di fitur departemen ini hanya ada kode departemen dan nama departemen. Oke, maksud dari kode departemen ini adalah untuk melambangkan dari nama departemen itu. Misalnya nih, si Made Sakti ini dia kan berada di marketing. Nah, jadi di database ini dia akan otomatis terganti menjadi A002, di mana A002 ini berada di departemen marketing. Jadi seperti itu. Sama seperti yang lainnya juga. Gede bagus. Dia A002. Jadi dia berada di marketing. Selanjutnya fitur tambah. Oke, jadi saya ingin menambah pegawai di sini. Jadi saya akan tambah. Kita nama pegawainya saya isi, alamatnya di Denpasar, dan dia mengambil departemen produksi. Oke, saya simpan. Dan data berhasil ditambah. Jadi otomatis di sini datanya tertambah. Jadi nama pegawainya Gani, alamat di Denpasar, departemennya produksi. Jadi di database-nya akan otomatis terupdate, yaitu Gani, alamat Denpasar, A001 yang melambangkan departemen produksi. Selanjutnya ada fitur hapus. Jadi di sini saya ingin menghapus fitur Gani ini. Jadi misalnya saya sudah pecat ya, jadi saya hapus datanya dia. Oke, dan data bisa terhapus. Data akan otomatis hilang dan di sini di database-nya akan hilang juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari coding yang ada di data pegawai. Oke, ini dia. Jadi coding yang data pegawai itu setelah ini ya. Jadi title di sini berfungsi untuk ini judul dari halaman web yang telah kita buat. Selanjutnya sini ada produksi makanan. Di sini judul dari halaman web yang kita buat. Jadi karena kita temanya produksi makanan, jadi kita tulis produksi makanan di sini. Selanjutnya sini kita ada fitur kelas menu. Jadi di menu itu terdapat
dua menu, yaitu home dan informasi. Home, informasi. Nah, selanjutnya di data pegawai, di informasi, maksud saya di informasi data terdapat dua kelas lagi, yaitu data pegawai dan data departemen. Sini. Selanjutnya, jadi kita menambahkan konten, yaitu ini kontennya. Konten itu adalah isi dari web kita buat. Jadi judul dari kontennya adalah data pegawai. Nah, di sini. Selanjutnya di sini kita membuat border atau tabel. Jadi dengan ukuran 100%, style border dan warnanya ini. Selanjutnya di sini kita menambahkan bottom. Sini bottom, kelas bottom dengan 100%, style border dan warna ini. Selanjutnya pada tabel konten ini, kita mengisikan nomor, nama pegawai, alamat, nama departemen, dan pilihan. Jadi pilihan sini terdapat dua button yang tadi, edit dan hapus, seperti itu. Selanjutnya PHP ini berfungsi untuk menampilkan data dari database yang kita buat. Database-nya. Dan ini adalah fungsi dari buttonnya. Jadi kita kalau ingin di sini ada dua button, yaitu edit dan hapus. Jadi agar bisa diklik, kita menggunakan ini. Selanjutnya ada di data departemen. Jadi data departemen ini tidak jauh beda dengan data pegawai yang tadi kita buat. Jadi ini codingan data departemen yang telah kita buat. Sama seperti tadi, title dari webnya. Selanjutnya ini judul dari konten yang kita buat. Selanjutnya ada menu. Selanjutnya dalam menu terdapat dua kelas lagi. Di informasi data ini terdapat dua kelas lagi. Selanjutnya data departemen, judul dari kontennya. Lalu di sini kita menambahkan bottom, yaitu submit, yang ada ditambah ini submit. Selanjutnya pada menu konten tadi kita menambahkan tabel yang berisikan 4 menu. Nih, nomor, kode departemen, nama departemennya, dan pilihan yang tadi bottom, edit, dan hapus. Sebenarnya sama seperti tadi, ini coding ini berfungsi untuk menampilkan database pada halaman web. Jadi selanjutnya coding yang akan kita gunakan untuk menyambungkan antara database masuk ke webnya adalah ini. Jadi tidak terlalu panjang ya. Jadi codingnya seperti ini. Ini berfungsi untuk mencari localhost-nya, lalu judul dari data yang telah kita buat, misalnya judul filenya. Jadi karena saya mengisikan judulnya di beda tier 1, saya tulis ini. Jadi jika dia tidak mau terhubung, dia akan menampilkan ini SQL gagal atau tidak ada, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya pada edit pegawai yang ini. Oke, jadi coding yang kita gunakan adalah ini. Untuk atasnya sama seperti ini. Selanjutnya ini. Jadi database selanjutnya kita masukkan
menggunakan koneksi tadi agar dia mau terbaca. Selanjutnya ini. Jadi tabel pegawai yang tadi kita buat, kita akan mengeditnya di sini. Jadi ini dia database-nya agar apa yang kita edit di sini mau masuk ke database yang telah kita buat. Jadi agar terupdate secara otomatis. Oke, selanjutnya sepertinya sisanya sama seperti yang tadi. Ini data pegawai dan ini berfungsi untuk menampilkan PHP ini berfungsi untuk menampilkan database-nya. Oke, selanjutnya ada hapus data pegawai. Jadi misalnya kita ingin menghapus ini, butuh ayu kita hapus, data bersedia hapus. Nah, jadi kode yang kita gunakan adalah ini. Tetap kita menggunakan koneksi agar dia mau terhubung langsung ke database yang telah kita buat. Selanjutnya ini ID pegawai. Nah, jadi saat kita memencet hapus tadi, script yang kita gunakan adalah ini. Jadi saat kita mendelete dari tabel pegawai, dia akan mengeksekusi ini. Apabila tabel berhasil dihapus, maka dia akan menghasilkan ini yaitu data berhasil dihapus. Tapi jika gagal dihapus, dia akan memperlihatkan seperti ini, data gagal dihapus. Selanjutnya ada fitur tambah. Oke, kita akan menambahkan data pegawai. Nama tadi Putu Ayu, alamatnya di Buleleng, departemennya produksi, dan data berhasil ditambahkan. Jadi kode yang kita gunakan sini adalah sama seperti tadi. Terdapat fitur headernya. Selanjutnya ada tambah pegawai. Jadi di konten pegawai ini kita menambahkan bottom kembali, yaitu ini. Menambahkan nama pegawai. Ini nama pegawainya. Selanjutnya ada nama departemen yang akan digitukan, akan diikuti. Selanjutnya ini berfungsi untuk menampilkan database yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya ada di data departemen. Fiturnya sama seperti tadi. Ada edit, hapus, tambah. Tidak jauh beda dengan data pegawai tadi. Oke, selanjutnya di data departemen. Fiturnya hampir sama seperti data pegawai ini. Jadi misalnya kita tambah departemen. Misalnya kita ingin menambahkan departemen baru dengan kodenya A005. Selanjutnya nama departemennya adalah bagian pengiriman. Ini kita simpan. Oke, data yang tadi kita buat berhasil simpan. Dan sini akan menambahkan data departemen yang baru, yaitu dengan kode A005 dengan nama departemennya pengiriman. Jadi kode yang kita gunakan dari sini, headernya sama seperti ini. Selanjutnya ada kontennya, pas kontennya, tambah departemen sama. Sini ada tombol kembali, button kembali. Selanjutnya kode departemennya ini. Dan menggunakan input text pada ID departemen data yang kita buat tadi, database yang kita buat tadi. Selanjutnya ada kode departemen. Jadi setelah kita masukkan kode departemen sini,
dia akan otomatis mengupdate ID departemen, nama departemen. Jadi saat kita menyimpan kode departemennya, jadi kita menyimpan kode departemen dan nama departemennya, sini akan ada tombol dua tombol button, itu simpan dan batal. Simpan dan batal. Oke, selanjutnya pada saat fitur tambah departemen, jadi coding yang kita gunakan adalah ini. Footernya sama seperti yang lainnya. Selanjutnya kontennya sini ada tambah data departemen. Tambah data departemen. Lalu pada tabel departemen kita membuat ada dua data untuk kode departemen dan nama departemen yang ingin ditambahkan. Ini kode departemennya dan ini nama departemennya. Selanjutnya sini ada dua button, yaitu button simpan dan button batal. Jadi saat kita ingin menyimpan, kita tekan simpan. Kalau tidak jadi membuat departemennya, kita tekan batal. Oke, selanjutnya pada data departemen ada edit, fitur edit. Oke, jadi sini departemen yang ingin kita edit, coding pada edit departemen adalah ini. Untuk headernya tetap sama. Selanjutnya ada koneksi, itu untuk menghubungkan database-nya pada webnya. Selanjutnya ada edit departemennya, database departemennya. Selanjutnya di fitur konten ini terdapat edit data departemen. Di sini kode departemennya. Terus ini yang kita edit adalah sini kode departemennya dan nama departemennya. Oke, jadi misalnya kita ingin mengedit kode departemen dan nama departemennya. Jadi sama seperti tadi, kita hanya perlu mengganti kode departemennya atau mengganti nama departemennya, lalu kita simpan. Seperti itu. Selanjutnya ada hapus departemen. Jadi kita menghapus departemen tadi yang kita buat, yaitu bagian pengiriman. Dan sudah terhapus. Jadi coding yang kita gunakan adalah ini. Jadi kita menggunakan koneksi seperti tadi agar database yang kita buat terhubung ke webnya. Selanjutnya departemennya kita hapus menggunakan ini. Selanjutnya apabila berhasil terhapus, dia akan menampilkan data berhasil dihapus. Apabila gagal, data gagal dihapus. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan maupun kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Sini juga saya masih belajar, jadi ada beberapa hal yang belum bisa saya mengerti dan dijelaskan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.